Parman? Selamat siang Pak Masarudin. Ya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik sekali. Luar biasa. Mana kabar Bapak? Saya sehat. Jadi pada kesempatan ini Bapak, kita akan melakukan coaching dan pada kesempatan ini saya akan bertindak sebagai observer dan Bapak akan bertindak nanti sebagai coach untuk melakukan percakapan dengan coaching. Kira-kira apakah Bapak tidak keberatan dengan hal demikian? Ya, saya sangat senang sekali Pak bisa bersama kegiatan coaching. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi sebelum masuk ke praktek coachingnya Pak, saya mau tanya dulu. Saya berharap Bapak nanti sudah punya prinsip pelaksanaan coaching, yaitu meliputi kemitraan, mendengarkan secara aktif, dan juga saya berharap nanti Bapak sudah mengetahui apa yang menjadi kompetensi coaching. Ya, yang pertama itu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik tirta, dan juga melaksanakan dengan konsentrasi. Jadi kira-kira menurut Bapak apa kompetensi yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bapak? Ya, seperti yang Bapak bilang, kompetensi yang ingin saya kembangkan di dalam diri saya ini yaitu bagaimana saya bisa mendengarkan, ya, menjadi pendengar aktif kepada coach saya nanti, sehingga saya bisa mengetahui apa masalah-masalah yang bisa menggali solusi-solusi yang terbaik yang ada pada diri coach. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi saya tahu betul memang mendengarkan aktif ini juga menentukan salah satu penentu keberhasilan kegiatan coaching. Kemudian, apakah kompetensi yang ingin lagi dikembangkan secara lebih spesifik Pak? Di antara tadi tipe kompetensi coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Dalam proses coaching nanti yang perlu saya tingkatkan kompetensi itu bagaimana saya mengaplikasikan alur pertanyaan tirta kepada coach saya nantinya. Melalui alur inilah nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Iya Pak, terima kasih Pak. Maka dari kompetensi yang ingin dikembangkan ini menurut Bapak, apa sih indikator keberhasilan bahwasanya kita sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta? Menurut Bapak apa indikator keberhasilannya Bapak? Indikator keberhasilannya menurut saya itu kita bisa menjalin kemitraan dengan tim coach kita dengan baik, dan coach kita ini tidak merasa tertekan, sehingga nanti mereka bisa leluasa untuk menyampaikan apa sih yang menjadi masalah yang dihadapi dan kira-kira apa yang menjadi solusi. Artinya kenyamanan, artinya mereka lebih terbuka tanpa ada tekanan satu sama lain. Ya, baik, terima kasih. Saya berharap ini nanti bisa terlihat pada saat kegiatan coaching berlangsung, dan saya akan mengamati apa yang kita tadi sudah sepakati di awal. Nanti di kegiatan observasi saya akan mengamati dan akan saya sampaikan nanti kepada Bapak di kegiatan pra-observasi. Nah, jadi demikian dulu kegiatan kita di kegiatan pra-observasi. Saya berharap nanti di kegiatan coaching bisa berjalan dengan baik. Dan terima kasih Pak Parman ya, selamat melaksanakan kegiatan coachingnya. Oke, selamat siang Pak Johan. Selamat siang Pak. Ya, gimana kemarin hari ini Pak? Sehat selalu. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Johan hari ini. Sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita akan melakukan coaching, ya. Kira-kira apa yang menjadi masalah ini Pak Johan? Apa yang perlu kita bahas di sini? Baik Pak, terima kasih atas proses coaching ini. Yang menjadi permasalahan yang saya hadapi yaitu ada murid pada saat kegiatan proses belajar mengajar tidur dalam kelas. Itulah permasalahan yang saya hadapi. Oke, berarti yang masalah yang Bapak hadapi ada siswa yang tidur pada saat pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi berarti tujuan Bapak di sini bagaimana cara mengatasi mengatasi supaya nanti dalam proses pembelajaran Bapak tidak ada lagi siswa yang tidur. Itu Pak ya. Kira-kira Pak kalau selama ini bagaimana situasi konkretnya kira-kira Pak? Nah, murid ini setelah saya pertanyakan sebagai guru tentu kita memperhatikan murid itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi. Nah, kita perhatikan, nah beberapa ada yang tidur. Setelah itu dalam pembelajaran saya panggil, saya tanyakan
pengaruh sehingga tidur di dalam kelas. Tentu jamnya karena sering keluar malam dan main game bersama teman-teman. Itulah kira-kira. Oh, kira-kira si anak ini Pak sudah sering seperti itu atau hanya pada jam-jam tertentu Pak? Hampir sering gitu. Artinya berulang, bukan hanya di pelajaran saya ya, bersama bapak ibu yang lain. Itu tadi karena pengaruh bermain game bersama teman dan pulang larut malam, dan mungkin juga ya orang tua kurang peduli ya terhadap muridnya, terhadap anaknya gitu. Jadi yang dilakukan oleh para guru selama ini Pak, bagaimana kira-kira Pak? Iya, kalau kita selama ini yang memanggil, yang memotivasi dan menegur, misalnya jangan keluar malam dan belajarlah, karena keluar malam itu tidak akan menghasilkan pikiran yang baik ataupun hal-hal yang untuk mewujudkan cita-citamu. Jadi begitulah. Namun kita selalu kasih begitu, tapi ya begitu terus ya. Berarti kalau saya dengar tadi sih Pak sudah pernah dinasehati ya Pak ya, Ya, sudah betul. dipanggil, Ya. sudah berkomunikasi, Ya. tapi masih juga terjadi Ya. di pembelajaran Ya. berikutnya gitu ya caranya. Kira-kira menurut Bapak apa sih yang menjadi solusi dari permasalahan ini? Nah itulah Pak, dalam hal ini saya akan mencari solusi bagaimana supaya murid tersebut fokus dan belajar dengan baik agar cita-citanya dapat terwujud. Ya tentu kita akan ada pendekatan yang posesif atau indikator. Kalau boleh kita dekatkan dengan guru BK juga sebagai teman sejawat dalam kantor, dan kemudian kita juga solusi lain adalah kalau tidak memungkinkan orang tua datang, boleh kita langsung kunjungi rumahnya untuk menanyakan, dan ya biar terjadi kesepahaman dalam hal mendidik anak kita ini supaya berhasil nantinya. Sehingga orang tua juga tidak bertanya-tanya kenapa seperti itu anak saya. Wah, luar biasa ya. Kalau saya dengarkan berarti ini sudah melibatkan berbagai pihak ini Pak ya. Betul. Ada siswa, rekan sejawat, dan juga bahkan orang tua. Kita komunikasi yang baik ya. Itu luar biasa. Saya rasa Pak, tambahan dari saya Pak, mungkin nanti boleh diterapkan model segitiga institusi nanti Pak ya. Sama nanti untuk diaplikasikan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tadi. Iya. Nah, oke, luar biasa Pak. Kira-kira Pak untuk rencana Bapak ini, rencana kedepannya, langkah apa sih yang perlu Bapak lakukan? Tentu ya langkah yang saya lakukan adalah ya melihat dulu situasi muridnya itu, kemudian ya tentu bukan dalam ruangan ini ya, tentu kita panggil kantor, memastikan hal-hal apa saja yang membuat dia tertidur. Oleh karena itu kita berikan semangat, kita berikan dorongan, dan tentu pendekatan kepada orang tua supaya anak juga diperhatikan, karena di daerah kita ini orang tua itu cenderung hanya kerja saja, pulang kerja tidak mengerjakan anaknya. Oleh karena itu tentu pendekatan yang langsung ya, bukan hanya kita panggil. Kalau memang kadang-kadang ada agak jauh ya, kalau memang tidak memungkinkan bisa kita melalui via telepon, artinya membantu kita dalam menangani murid. Karena murid ini ada yang dekat, ada yang jauh, bahkan ada yang susah kita datangi rumahnya. Jadi dalam waktu dekat ini Bapak akan panggil siswa ya, Ya. tidak langsung dinasihati di kelas Pak ya, Ya, tidak. kita panggil ke kantor mungkin Ya. Bapak, kita berdiskusi, Ya. itu juga melibatkan orang tua luar biasa. Itu saya rasa sudah bagus Pak. Kira-kira Pak, kapan nih kira-kira Bapak bisa memulai kegiatan ini Pak? Saya rasa ya kalau minggu depan kurang memungkinkan karena kita baru siap pembagian tugas, jadi baru persiapan. Mungkin minggu awal Agustus ya, awal Agustus untuk perencanaan, sehingga murid ini bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Baik, terima kasih Pak. Berarti nanti di bulan Agustus sudah mulai kegiatan ini untuk pemecahan masalah yang dihadapi tadi ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa
itu sudah ide yang bagus dan rencana yang bagus. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan dengan baik di sekolah ya Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti dengan solusi yang Bapak berikan dan juga komitmen Bapak tadi, langkah awal ini bisa terlaksana dengan baik nanti. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Johan. Mudah-mudahan berhasil, semangat terus Pak ya. Selalu Pak. Nah, nanti Bapak tidak usah sungkan-sungkan kalau memang kadang kan kita udah lakukan solusi tetapi selalu ada kejadian hal yang sama. Bapak tidak usah sungkan-sungkan, nanti saya akan berkomitmen juga untuk menemani Bapak memberikan solusi-solusi ke depan sebagai teman saya Bapak. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas proses coachingnya hari ini, sangat membantu saya dalam hal ya membelajarkan murid supaya cita-citanya dapat terwujud sesuai dengan Oke, baik, terima kasih Pak Johan, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya baik, kembali berjumpa lagi kita Pak Parman ya. Ya, Pak Nasarudin. Jadi baik dari tadi kegiatan coaching dan hasil pengamatan saya melihat sudah berjalan dengan baik. Nah tapi saya ingin mau memastikan menurut Bapak kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan selama kegiatan coaching ini? Ya, seperti yang kita bahas kemarin Pak pada saat coaching, saya sudah mencoba menempatkan diri saya sebagai pendengar yang baik. Ya, saya mendengarkan apa yang menjadi masalah dari coach saya dan telah melakukan alur pertanyaan tirta untuk menggali, ya, mengidentifikasi permasalahan dan juga mencoba menggali potensi dari coach saya tadi supaya dia bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya memang melihat ini catatan-catatan saya selama kegiatan observasi. Bapak memang sudah melaksanakan yang namanya prinsip coaching itu sendiri ya. Dan saya melihat juga tadi alur tirtanya selama percakapan itu dapat gitu loh. Jadi saya merasa senang sekali tadi mengamati kegiatan coaching yang Bapak lakukan dengan coach Bapak. Bahkan sampai tadi saya melihat si coachnya itu sendiri bisa menemukan solusi, bisa menggali potensinya sendiri. Jadi itu yang sebenarnya kita harapkan dalam proses coaching. Jadi saya berharap ke depan menurut Bapak ini apa sih yang ingin ditingkatkan lagi dari kompetensi coaching itu sendiri Bapak? Oke, baik, terima kasih Pak Masarudin. Tadi saya sudah menjadi pendengar yang baik kan gitu ya. Kedepannya mungkin kompetensi yang perlu saya tingkatkan itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan juga hadir secara penuh di dalam kegiatan coaching. Iya, baik Pak. Jadi saya memang kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan ini ke depan ini sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan coaching itu sendiri, karena memang dalam hal kehadiran penuh itu kita wajib ada gitu loh untuk si coach kita, baik secara jasmani, baik secara waktu juga kita harus hadir. Kemudian juga nanti untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini saya rasa menjadi sebuah catatan penting untuk sebuah keberhasilan coaching. Karena dengan kita mengajukan pertanyaan berbobot tentunya ini akan menggali potensi-potensi di dalam coaching, dalam diri coach itu sendiri. Jadi terima kasih Pak Parman sudah mempercayakan saya sebagai pengamat pada kegiatan observasi yang kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Saya senang sekali dan saya menilai apa yang kita lakukan. Saya juga sudah menulis tadi rubrik-rubrik penilaian, jadi ini nanti akan saya serahkan kepada Bapak Parman sebagai tindak lanjut perbaikan ke depan. Terima kasih Pak Parman. Selamat siang Pak Parman. Selamat siang Pak Masarudin. Ya. Oke, selamat siang Pak Johan. Selamat siang Pak Parman. Gimana kabarnya Pak? Sehat sampai saat ini. Oke, baik, terima kasih Pak. Senang berjumpa dengan Bapak hari ini. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa Bapak akan melakukan coaching dengan coach Bapak, dan hari ini saya selaku observer ingin menyampaikan apa yang menjadi rubrik penilaian saya nanti pada saat kegiatan coaching itu berlangsung Pak. Jadi nanti yang menjadi prinsip saya yang saya lihat nanti dari Bapak sebagai seorang coach itu untuk Bapak memiliki prinsip dari seorang coach yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif,
dan memaksimalkan potensi. Jadi saya akan melihat bagaimana Bapak menjalin komunikasi yang baik dengan coach Bapak, dan juga bagaimana Bapak menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach Bapak itu sendiri. Oke, bisa kemudian yang kedua nanti saya akan melihat apakah Bapak nanti melakukan alur percakapan kita yang tidak. Jadi itu nanti menjadi rubrik pedoman saya selama kegiatan coaching berlangsung. Bagaimana Pak? Kira-kira bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Jadi kalau begitu, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya, boleh ya Pak? Sangat boleh Pak. Oke. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Tentu dalam proses coaching, saya sebagai coach yang saya kembangkan itu ada dua itu ya Pak, yang pendengar aktif dan membuat pertanyaan berbobot menggunakan rasa ya Pak. Oke, baik. Memang ini yang dibutuhkan seorang coach ya Pak ya. Kita harus bisa mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot inilah nantinya kita bisa menggali ya permasalahan-permasalahan dan juga solusi-solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang ada. Ya. Luar biasa Pak, nanti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Ya, itu yang kita lakukan Pak. Nah, dari dua kompetensi ini Bapak, bagian kompetensi yang mana secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya tentu di sini adalah saya sebagai coach nantinya saya menjadi pendengar aktif supaya mitra saya itu, coach saya itu dapat memahami permasalahan yang saya sampaikan. Berarti sudah siap Pak ya kita dalam melakukan coaching ini. Siap. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Saya akan melihat dua kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti dalam proses coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, itu menjadi dasar saya nanti. Mudah-mudahan proses coaching nanti bisa berjalan dengan baik Pak ya. Ya. Pak, semangat Pak. Selalu. Baik, terima kasih Pak. Silakan nanti Bapak langsung melakukan coaching dengan coach Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Johan. Selamat siang Pak. Baik, selamat siang Pak Baini. Ya, selamat siang Pak Johan. Bagaimana Pak, sehat? Ya, puji Tuhan saya sehat. Oke, bagus Pak. Jadi pada pertemuan kali ini kegiatan coaching kita, kira-kira apa yang menjadi keluhan Bapak dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Ya baik, jadi gini Pak Johan, saya datang ke sini karena saya sedang gelisah ini. Kebetulan ada di kelas komite pembelajaran, kegiatan pembelajaran saya, karena saya ini guru kimia, jadi menentukan pembelajaran kimia ini memerlukan fokus dari peserta didik itu sendiri untuk memahami materi-materi yang memang sedikit rumit kalau dibilang untuk kimia ini. Jadi ada salah seorang murid saya nih Pak, kalau sedang pembelajaran saya itu berlangsung asik saja dia tidak fokus Pak. Kemudian kalau udah agak lantan saya biarkan, dia suka mengganggu temannya Pak. Jadi kadang-kadang dari dia sendiri membuat hilang fokus teman-teman yang lain. Jadi asik digangguin saja Pak. Jadi itu yang ada di pikiran saya saat ini. Terima kasih. Oke, baik Pak. Keluhan Bapak itu luar biasa ya. Mengingat teman-teman tersebut dia hanya mau main saja di dalam ruang kelas. Baik Pak, oleh karena itu kira-kira apa tujuan Bapak untuk kegiatan coaching kali ini? Ya, jadi saya datang ke Bapak ini untuk bercerita. Kebetulan memang saya butuh teman cerita ini Pak, teman curhat. Saya berharap dengan percakapan kita hari ini saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang tadi sudah saya ceritakan kepada Bapak, sehingga kegiatan pembelajaran saya di dalam kelas itu menjadi kondusif, murid-muridnya juga fokus, dan anak yang ini tadi yang suka mengganggu temannya yang lain ini bisa kembali bisa mempertahankan fokusnya di dalam kegiatan pembelajaran Pak. Oke, baik Pak, saya mengerti apa yang Bapak keluhkan dan apa
apa yang mau diharapkan. Tentu kita sebagai juga guru artinya menghasilkan murid itu supaya mereka dapat mewujudkan ya impian mereka. Kira-kira dalam diskusi dengan murid tersebut ada kira-kira apa penyebab permasalahannya sehingga dia selalu mengganggu temannya atau tidak fokus dalam belajar. Pak, jadi terima kasih Pak. Memang selama ini saya melihat murid saya, bahkan pernah saya panggil Pak. Saya melihat murid ini memang dia itu sulit sekali mempertahankan fokus, apalagi untuk materi-materi yang memang agak sulit. Karena kebetulan materi saya ini, apalagi kalau sudah bicara reaksi kimia, udah mumet itu Pak. Jadi saya pernah panggil apa penyebab si anak ini bisa kemudian menjadi tidak fokus. Karena satu, kata dia ini Pak, dia tidak suka pembelajaran kimia. Dia pokoknya yang ada hitung-hitungannya dia pasti menghindar, karena dia memang suka pembelajaran yang seni, cerita ya tari-tarian. Tentu kan biarpun dia suka dengan hal demikian, saya mau juga di dalam kegiatan pembelajaran saya dia wajib dan harus mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Artinya dia jangan mengganggu temannya, dan itulah yang bisa memicu kenapa si anak ini bisa begitu Pak. Malas teman. Iya betul. Oke Bapak, saya paham mengerti. Apalagi kalau sering disebut pelajaran mafia ya. Ya. Sebelumnya itu murid itu udah langsung aduh berat. Ya, Jadi ya, oleh karena itu Pak, kita jangan juga mengeluh, siswa mengeluh, kita mengeluh jangan. Kita harus ada solusi. Oleh karena itu Pak, Bapak kan sudah melihat itu. Kira-kira apa solusi yang bisa Bapak munculkan supaya murid tersebut dapat fokus untuk mendapat pelajaran dari Bapak khusus mata pelajaran kimia? Ya, jadi untuk rencananya sendiri Pak, beberapa waktu yang lalu setelah saya melihat ini, saya pernah satu melakukan pendampingan secara saya panggil si anak itu, saya tanya ke penyebabnya apa alasan yang melakukan hal demikian. Tapi itu pun tidak berhasil secara penuh. Ya, mungkin untuk beberapa saat dia bisa fokus, dia bisa mendengarkan saya, tetapi ketika itu sudah berlalu ya kembali mengulang lagi. Maka saya berharap yang saya targetkan ke depan, yang saya rencanakan ke depan, si anak saya akan melibatkan, ya, saya akan melibatkan orang tuanya, saya akan panggil orang tuanya supaya sama-sama kami bekerja sama, baik saya juga nanti saya libatkan wali kelas, bahkan nanti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk sama-sama membicarakan hal ini supaya nanti juga ada pendampingan dari orang tua, ada pendampingan dari pendidik kesiswaan, ada pendampingan dari wali kelas, dan terlebih saya sebagai guru mata pelajaran kimia Pak. Demikian rencana saya Pak. Oke baik Pak, artinya Bapak sudah memiliki bisnis sendiri, namun hal itu saya rasa kalau hanya sendiri pasti banyak terbentur ya. Nah, jadi oleh karena itu Pak, karena hal-hal itu yang kita harapkan adalah murid itu supaya apa yang kita impikan, apa yang mereka impikan dapat terwujud. Artinya bukan hanya sekedar datang ke sekolah atau apalah cerita sama temannya. Oleh karena itu Pak, tentu ada solusi dari Bapak. Yang saya tanyakan sekarang Pak, apakah Bapak hanya sendiri saja atau ada pihak yang lain yang dapat membantu Bapak untuk membuat murid tersebut dapat fokus dalam pelajaran di kelas? Ya, jadi dalam menyadarkan siswa ini saya memang melihat Pak, tidak cukup saya sendiri. Maka nanti rencana saya yang saya sampaikan tadi, saya akan melibatkan satu dulu wali kelas, dan melibatkan juga nanti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan juga saya akan melibatkan orang tuanya untuk melakukan pemantauan dan pembinaan kepada anaknya. Dan juga nanti tentu saya akan melibatkan teman-temannya di dalam kelas untuk membantu rekannya atau temannya dalam mempertahankan fokus. Dan bahkan nanti kalau bisa Pak, saya akan meminta si anak ini di satu tempat dengan temannya yang yang bisa mempengaruhi dia supaya bisa menjadi yang tutur sebaya. Iya Pak. Terima kasih. Jadi bagus juga ini Pak ya, rencana-rencananya ini artinya bukan hanya Bapak sendiri, tentu melibatkan ya misalnya teman sejawat, orang tua, bahkan ya teman-temannya juga. Oleh karena itu Pak, dalam hal tersebut kira-kira bagaimana rencana Bapak dalam menangani permasalahan Bapak tersebut?
Ya, rencana saya itu saya akan nanti kalau bisa di bulan Agustus Pak. Ya, saya langsung pasang target di dalam bulan Agustus sampai bulan 9 saya harus bisa melihat perubahan yang signifikan di dalam diri si murid. Demikian. Oke, baik Pak. Artinya Bapak sudah memiliki rencana, tentu rencana pasti harus dilaksanakan sehingga si murid itu dapat berhasil dan sesuai yang diharapkan. Tentu apa komitmen Bapak dalam menjaga atau rencana Bapak itu dapat berjalan sesuai dengan harapan? Ya, saya memiliki komitmen saya akan membangun komunikasi dan budaya kolaborasi dengan pihak-pihak tadi yang sudah saya sebutkan, sehingga kami bergandengan tangan untuk membantu si anak ini mampu mempertahankan fokus Pak. Barangkali itu Pak. Oke Pak, semoga rencana Bapak ini Pak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Tentu dalam hal ini perlu juga Bapak menyampaikan bahwa Bapak tentu harus tetap bersemangat dalam mendidik murid karena tugas guru itu sangat mulia. Oleh karena itu Pak, terima kasih atas proses coaching pada hari ini. Semoga dapat berjalan sesuai dengan rencana nantinya. Oke Pak, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih Pak ya. Ya. Oke, selamat siang Pak Johan. Selamat siang Pak Parman. Ya, berjumpa kembali ya Ya. Pak Johan. Setelah tadi kita sudah melakukan coaching, ya. Saya sudah mengamati Pak. Ya. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan selama proses coaching berlangsung? Oke, terima kasih Pak. Yang saya lakukan ya proses coaching tadi yaitu dengan sudah dengan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot dengan alur kita ya kepada si coach saya. Iya. Saya juga sudah mengamati tadi Pak selama proses coaching berlangsung. Saya sudah melihat Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kunci Bapak tadi. Luar biasa, saya merasa Bapak sudah melakukan prinsip-prinsip sebagai seorang coach begitu ya. Dan juga Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan alur percakapan kita ya. Luar biasa, saya berharap hal seperti ini terus dipertahankan dan terus dikembangkan. Kira-kira Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nanti? Oke Pak, terima kasih. Ya tadi sudah saya lakukan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada proses coaching tadi. Tentu saya kembangkan lagi yaitu kompetensi kehadiran penuh dalam coaching untuk pertemuan berikutnya. Iya, betul ya. Dan memang kehadiran penuh dalam proses coaching ini juga sangat diperlukan supaya kita bisa lebih fokus kepada permasalahan dan alur percakapan itu bisa terlaksana dengan baik. Ya. Oke, Pak Johan, terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai observer Bapak. Saya melihat bahwa apa yang sudah Bapak lakukan sudah baik, ya. Tinggal nanti mungkin kedepannya konsistensi ya dalam melaksanakan percakapan ini dengan menggunakan alur cerita ini. Oke, terima kasih Pak Johan. Mudah-mudahan kedepannya bisa tetap semangat dan menjadi yang terbaik. Amin. Terima kasih Pak. Oke, sampai jumpa Pak Johan. Selamat siang.